Lengkapi tabel di bawah ini. Ini disajikan sebuah gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat semua. Amin. Di pertemuan keempat ini, kita akan coba latihan soal untuk mengecek pemahaman kalian terhadap materi yang telah Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya. Sekaligus kita akan coba refleksi pembelajaran. KD 3.6 dan 4.6 telah kita selesaikan. Nah, sekarang kita akan coba memasuki ayo cek pemahamanmu. Berikut petunjuk pengisiannya. Isi soal berikut, kemudian tunjukkan kepada orang tua dan guru. Jika tidak memungkinkan, bisa melalui link yang telah ditentukan. Mari kita mulai. Soal yang pertama, bandingkan karakteristik sel hewan dan sel tumbuhan. Kemudian nomor 2, lengkapi kotak-kotak berikut untuk mendeskripsikan urutan tingkatan organisasi penyusun organisme mulai dari tingkatan yang paling sederhana. Kemudian yang ketiga adalah lengkapi tabel berikut untuk memberi contoh jaringan-jaringan penyusun tubuh hewan dan tumbuhan. Yang keempat, lengkapi tabel di bawah ini. Ini disajikan sebuah gambar. Kemudian sistem organnya namanya sistem pernapasan. Nah, kalian isi pada kolom yang kosong. Ini organnya apa saja, lalu fungsi dari sistem organ tersebut apa. Hal yang sama untuk nomor 5. Di sini organnya sudah diketahui. Kalian tinggal isi nama sistem organ dan fungsinya. Begitupun untuk nomor 6, fungsinya sudah diketahui, kalian isi nama sistem organ dan organ-organnya. Kalau sudah selesai, nah, mohon diperhatikan. Ini untuk kalian ingat, sel adalah struktur terkecil penyusun tubuh makhluk atau organisme. Sel hewan berbeda dari sel tumbuhan. Sel tumbuhan bentuknya tetap karena memiliki dinding sel. Selain itu, sel tumbuhan juga memiliki kloroplas dan vakuola yang besar. Organela yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Kemudian, jaringan adalah sekumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan epitel, jaringan otot, dan jaringan saraf adalah contoh jaringan pada hewan. Kemudian contoh jaringan pada tumbuhan misalnya jaringan epidermis, jaringan pengangkut, dan jaringan meristem, jaringan yang selalu membelah. Beberapa jaringan bekerja sama untuk melaksanakan fungsi tertentu membentuk organ. Beberapa contoh organ pada hewan yaitu jantung, lambung, ginjal, tangan, dan kaki. Nah, sedangkan organ pada tumbuhan misalnya daun, batang, dan akar. Kemudian, sistem organ merupakan sekumpulan organ yang menjalankan fungsi tertentu. Agar kehidupan sebatang tumbuhan dapat berlangsung, terdapat sistem transportasi yang mengangkut air dan mineral dari dalam tanah ke seluruh bagian tubuh tumbuhan dan makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sistem organ pada hewan lebih kompleks. Dalam tubuh hewan terdapat sistem pernapasan, sistem pencernaan, sistem transportasi, sistem ekskresi, sistem saraf, dan sistem gerak. Kalau sudah paham, yuk kita lakukan refleksi pembelajaran kita. Nah, ini petunjuknya, isilah kolom.
kemudian tunjukkan ke orang tua dan guru. Jika tidak memungkinkan, bisa melalui link yang telah ditentukan. Sekarang kita akan refleksi pemahaman materi. Tuliskan materi yang telah kalian pelajari dan materi yang baru kalian pelajari tentang sistem organisasi kehidupan pada kolom-kolom berikut. Nah, yang ini yang sudah kalian pelajari, kemudian yang bawah adalah yang baru kalian pelajari. Kemudian refleksi proses belajar. Lingkari atau beri tanda checklist pada angka yang sesuai untuk menggambarkan kesungguhan kalian untuk mempelajari sistem organisasi kehidupan. Kalian lingkari atau beri tanda checklist. Yang sebelah kiri tidak belajar, yang paling kanan belajar sungguh-sungguh. Lalu refleksi sikap. Tuliskan tanda checklist pada kolom yang sesuai dengan sikap yang kalian tunjukkan selama belajar tentang sistem organisasi kehidupan. Ini ada 3 sikap: tanggung jawab, kejujuran, kedisiplinan. Oke banget, sangat oke banget. Oke, kalau sudah, terima kasih. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan melakukan penilaian harian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.